Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 19 Maret tahun 2023 ini, saya akan mengomentari Rektor Udayana korupsi atas penerimaan mahasiswa teknik. Rektor Udayana melakukan korupsi atas penerimaan mahasiswa teknik. Tiap orang nilainya antara 500 juta sampai 1 miliar. Seluruhnya uang yang diterima sudah mencapai hampir 3 miliar. Perbuatan korupsi yang dilakukan Rektor Udayana berupa gratifikasi. Rektor Udayana menerima sejumlah uang antara 500 sampai 1 miliar rupiah dari setiap mahasiswa, dengan imbalannya diterima menjadi mahasiswa baru jurusan teknik. Perbuatan gratifikasi masuk dalam perkara korupsi, melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya seumur hidup dan maksimal hukuman badan selama 20 tahun. Sekarang Rektor Udayana sudah ditangkap polisi, selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku yang nantinya dijatuhkan hukuman oleh hakim sesuai perbuatannya sebagai imbalan atas perbuatannya yang bisa dikenakan dua hukuman antara lain. Dijatuhkan hukuman pidana atau hukuman penjara sesuai perbuatannya lewat putusan hakim. Dipecat Presiden Joko Widodo selaku pegawai negeri. Perbuatan Rektor Udayana mengajari mahasiswa melakukan korupsi, padahal masih mahasiswa. Bagaimana nanti setelah selesai kuliah lalu bekerja di pemerintahan, diduga akan melakukan korupsi sebesar-besarnya untuk mengembalikan uang yang diberikan kepada Rektor Udayana. Seharusnya Rektor Udayana mencari mahasiswa yang pintar, yang lulus seleksi dari semua mahasiswa untuk mendapat mengikuti kuliah dengan materi pelajaran yang sulit, sehingga setelah lulus menjadi sarjana tidak dapat dipertanggungjawabkan kualitas dan sehingga setelah lulus menjadi sarjana teknik dapat dipertanggungjawabkan kualitas keilmuannya di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengecewakan instansi atau lembaga yang menerimanya. Atas perbuatan Rektor Udayana ini menimbulkan ketidakpercayaan kepada mahasiswa yang dihasilkannya, diduga akan sulit mendapat pekerjaan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang dianggap kualitasnya rendah. Harapan saya, semoga hakim menjatuhkan hukuman kepada Rektor Udayana sesuai perbuatannya sebagai imbalannya atas perilakunya yang tidak terpuji, yang berdampak negatif kepada alumni Universitas Udayana yang menjadikan sulit mencari pekerjaan karena menurut kepercayaan masyarakat atas perbuatan Rektor Udayana. Rektor Udayana melakukan korupsi atas penerimaan mahasiswa teknik. Tiap orang nilainya antara 500 sampai 1 miliar, seluruhnya uang yang diterima mencapai 3 miliar. Perbuatan korupsi yang dilakukan Rektor Udayana berupa gratifikasi, yaitu Rektor Udayana menerima sejumlah uang antara 500 sampai 1 miliar dari setiap mahasiswa, dengan imbalannya diterima menjadi mahasiswa baru jurusan teknik. Perbuatan gratifikasi masuk dalam perkara korupsi, melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ancaman hukumannya seumur hidup dan maksimal hukumannya badan selama 20 tahun. Jadi masalah gratifikasi ini itu masuk ke perbuatan korupsi, tetapi tidak merugikan keuangan negara. Dia merusak nama negara saja. Sekarang Rektor Udayana sudah ditangkap polisi, selanjutnya diproses sesuai hukum yang berlaku yang nantinya dijatuhkan hukuman oleh hakim sesuai perbuatannya sebagai imbalan atas perbuatannya yang bisa dikenakan dua hukuman antara lain. Dijatuhkan hukuman pidana atau hukuman penjara sesuai perbuatannya lewat putusan hakim.
dipecat oleh Presiden Joko Widodo selaku pegawai negeri. Perbuatan Rektor Udayana mengajari mahasiswa melakukan korupsi padahal masih mahasiswa. Bagaimana nanti setelah selesai kuliah lalu bekerja di pemerintahan, diduga akan melakukan korupsi sebesar-besarnya untuk mengembalikan uang yang diberikannya kepada Rektor Udayana. Seharusnya Rektor Udayana mencari mahasiswa yang pintar, yang lulus seleksi dari semua mahasiswa untuk dapat mengikuti kuliah dengan materi pelajaran yang sulit, sehingga setelah lulus menjadi sarjana teknik dapat dipertanggungjawabkan kualitas keilmuannya di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengecewakan instansi atau lembaga yang menerimanya. Atas perbuatan Rektor Udayana ini menimbulkan ketidakpercayaan kepada mahasiswa yang dihasilkannya, diduga akan sulit mendapat pekerjaan di lembaga pemerintah dan lembaga swasta yang dianggap kualitasnya rendah. Harapan saya, semoga hakim menjatuhkan hukuman kepada Rektor Udayana sesuai perbuatannya sebagai imbalan atas perilakunya yang tidak terpuji, yang berdampak negatif kepada alumni Universitas Udayana yang menjadikan sulit mencari pekerjaan karena menurun kepercayaan masyarakat atas perbuatan Rektor Udayana. Sekian dan terima kasih.